Penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik sudah ada dalam makanan dan minuman kita. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa kandungan mikroplastik tersebut berasal dari sampai mencemari lautan. Mau tahu lebih lanjut? Simak video ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang indah, namun kini menghadapi ancaman serius dari pencemaran sampah plastik di laut. Masalah ini berasal dari kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Pada tahun 2024, jumlah sampah di Indonesia mencapai 34 juta ton dan 40% tidak terkelola. Dan sekitar 20% adalah sampah plastik. Ironinya, Indonesia juga menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Padahal 70% wilayahnya adalah lautan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia belum efektif, bahkan termasuk yang terendah di kawasan ASEAN. Lalu penyebab apa atas masalah ini? Salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya plastik sekali pakai, seperti kantong, botol, dan kemasan makanan. Digunakan sebentar dan sangat sulit terurai karena struktur polimer yang stabil. Secara ilmiah, plastik bersifat non-biodegradable dan akan terpecah menjadi mikroplastik akibat sinar UV dan gelombang air dan menyebar ke perairan, laut, dan ke rantai makanan. Masalah ini diperparah oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan, lalu kurangnya fasilitas pengelolaan dan daur ulang yang memadai di seluruh Indonesia. Dampaknya sangat mengkhawatirkan. Sampah plastik yang terbawa sungai akan berakhir di laut, menumpuk dan meracuni terumbu karang dan ekosistem laut, juga perairan dengan zat beracun yang ada di plastik. Banyak hewan laut, penyu, ikan, dan lumba-lumba mati karena terjerat atau memakan plastik. Lebih parah lagi, plastik yang menjadi mikroplastik masuk ke dalam tubuh ikan, lalu tanpa disadari dikonsumsi oleh manusia itu sendiri dan berpotensi mengganggu kesehatan. Di darat, sampah plastik juga menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir yang merugikan masyarakat, seperti yang terjadi di Bali. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya lingkungan yang akan rusak, tetapi juga kehidupan manusia. Ironisnya, masalah ini kita ciptakan dan kita menanggung akibatnya. Pertama, pemerintah perlu membatasi penggunaan plastik sekali pakai, serta memperkuat penerapan Extended Producer Responsibility, di mana perusahaan wajib bertanggung jawab atas daur ulang kemasan produknya sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 dengan pengawasan yang lebih ketat agar berjalan efektif. Selain itu, pembangunan fasilitas pengolahan sampah harus dipercepat dengan merata di seluruh Indonesia, mengingat lebih dari 40% sampah masih belum Pemerintah dapat menghadirkan inovasi melalui pembentukan perusahaan negara yang mengelola sampah menjadi sumber ekonomi, seperti sistem penukaran sampah menjadi uang yang dapat diintegrasikan dengan e-money agar masyarakat dapat lebih peduli, serta pemasangan teknologi penghalang sampah di sungai untuk mencegah pencemaran laut atau teknologi lainnya. Namun, semua kebijakan itu tidak akan berarti tanpa peran kita sebagai masyarakat. Sekarang, saatnya kita berhenti menjadi bagian dari masalah dan mulai menjadi bagian dari solusi. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, bawa tas belanja sendiri, gunakan botol minum pribadi, dan tolak plastik yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Jangan lagi membuang sampah sembarangan. Ingat, satu sampah yang kita buang bisa berakhir di laut dan membunuh makhluk hidup. Biasakan memilah sampah dari rumah, karena langkah sederhana ini memiliki dampak yang besar jika dilakukan bersama-sama. Mari ikut berpartisipasi dalam program Bank Sampah, karena selain membantu lingkungan, kita juga bisa mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Lebih dari itu, jadilah agen perubahan. Edukasi keluarga, teman, dan lingkungan sekitar tentang bahaya sampah plastik dan mikroplastik yang bahkan bisa kembali ke tubuh kita melalui makanan.
Mari terapkan prinsip 3K. Kurangi plastik, kelola sampah, dan katakan bahaya sampah plastik kepada orang lain. Jangan tunggu orang lain mulai duluan. Perubahan besar tidak datang dari satu orang hebat, tetapi dari banyak orang biasa yang mau peduli dan bertindak. Ayo kita memperkaya budaya Indonesia dengan memulai budaya masyarakat Indonesia yang peduli akan bahaya sampah plastik dan bisa tanpa sampah plastik tidak terkelola, serta agar pantai dan laut indah Indonesia tidak menjadi lautan sampah. Indonesia yang bersih dan laut yang lestari. Kapan? Itu tanggung jawab kita bersama. Dan semuanya dimulai dari diri kita hari ini.